dia pertanyaan yang akan kami jawab hari ini. Bagaimana mengenali antibiotik atau penggunaan antibiotik secara tepat dan juga rasional? Untuk itu sudah ada Dokter Atta di sini. Selamat pagi Dokter Atta. Pagi Mbak Marisa, Nah, pagi Mbak Sanas. Bisa langsung dijelaskan nih dokter, bagaimana menggunakan antibiotik secara rasional? Ya. Jadi yang dimaksud dengan rasional itu bukan berarti tidak boleh diberikan, tapi kalau sesuai memang indikasi dan tepat guna, tepat sasaran, itu yang dimaksud dengan rasional. Jadi intinya indikasinya sesuai tidak memang sudah harus diberikan. Oke, kalau tepat guna, tepat sasaran. Yang biasanya praktek yang tidak tepat guna, tidak tepat sasaran itu seperti apa dok sejauh ini? Ya biasanya sih yang memang terjadi tuh batuk pilek, selalu diberi antibiotik gitu. Itu salah? Karena penyebab terbanyaknya 85% rata-rata pada anak ya, itu sebenarnya virus yang sembuh sendiri dan yang tidak membutuhkan antibiotik sebenarnya. Gitu. Oke, kemudian penyakit apa lagi yang biasanya suka misdiagnosa? Langsung aja kasih antibiotik miskonsep. Diare kadang-kadang. Terus apa lagi? Itu. Ya itu sih, biasanya yang paling sering kita hadapin itu ya batuk, pilek, dan diare, demam gitu. Oke. Sebelum kita melanjutkan, tapi kita juga mengundang Anda kembali untuk berpartisipasi di line telepon kami. Untuk Anda yang berada di Jabodetabek di 29546188 dan untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek, Anda bisa menghubungi kami di 02129546189. Nah kalau bicara mengenai antibiotik ini kan dokter, kalau misalnya kepada anak gitu, ada rasa apa ya dari orang tua yang kepanikan, takut anaknya tidak sembuh. Nah, bagaimana nih untuk menyikapi, saya ingin anak saya cepat sembuh tapi tanpa memberikan antibiotik? Jadi memang kita sebagai dokter itu untuk menegakkan suatu diagnosis yang berujung nanti dengan memberikan treatment apa, itu pentingnya melakukan anamnesis atau wawancara mengenai perjalanan penyakit anaknya. Kemudian kalau kita memerlukan pemeriksaan penunjang seperti misalnya apa yang kita curigain sumber infeksinya dari mana, mungkin kita melakukan pemeriksaan darah atau pemeriksaan urin. Nah dari situ pemeriksaan penunjang itu bisa membantu menegakkan diagnosis apakah memang sudah perlu diberikan antibiotik atau tidak. Sebagai dokter juga kita harus meyakinkan kepada orang tua, karena pasien kita anak-anak, pasien saya anak-anak, meyakinkan orang tua bahwa oh ini dalam kondisi seperti ini, ibu tidak usah khawatir karena kita tidak menemukan tanda-tanda mengkhawatirkan anaknya, dan bukan berarti demam tinggi itu atau demam itu pasti sudah harus membutuhkan antibiotik gitu, karena sebenarnya demam itu kan mekanisme tubuh untuk melakukan pertahanan tubuh, untuk membentukkan menunjukkan bahwa oh ini ada suatu proses nih di dalam tubuhnya gitu, bukan berarti bahwa demam selalu identik dengan infeksi bakteri yang berujung dengan pemberian antibiotik. Oke, nanti juga kita akan tanyakan kira-kira sebetulnya bentuk penyakit apa saja yang dialami anak-anak yang memang butuh antibiotik dan tidak butuh antibiotik. Tapi sebelumnya ternyata kita sudah ada penelpon ya Shanas ya? Betul sekali, ada Mbak Siti di Jakarta. Selamat pagi. Halo? Selamat pagi. Oh, ya, sepertinya putus, ya udah nggak apa-apa. Oke. Kita lanjutin ngobrol kita dengan Dokter Atta. Betul. Nah kalau misalnya tadi menyikapi apa yang Marisa tanyakan, bagaimana tuh? Jadi penyakit apa sih yang dialami anak-anak yang oke ini baru Ini boleh harus antibiotik? diperlukan. Jadi misalnya radang paru-paru, atau dia radang telinga, radang tenggorokan yang disebabkan oleh Streptococcus atau bakteri. Kemudian misalnya karena infeksi saluran kencing atau demam tifus. Nah itu yang biasanya memang membutuhkan antibiotika. Jadi kalau misalnya bakteri baru perlu antibiotik, kalau virus tidak. Tidak. Oke. Tapi kalau harga dari antibiotik kalau kita memilih itu yang murah dan mahal, ada perbedaan nggak sih dok sebenarnya? Sebenarnya sih yang membuat mahal atau tidak tuh brandnya satu dengan satu generik. Jadi mungkin biaya promosi obatnya itu yang membuat dia jauh lebih mahal. Tapi sebenarnya kalau memang diperlukan, yang kita lihat itu adalah zat aktifnya aja. Si generik pun sebenarnya nggak ada masalah. Zat aktifnya adalah apa dok? Misalnya ya tergantung golongan penisilin, misalnya atau golongan eritromisin. Itu jenis-jenisnya. Yang penting kandungan aktifnya bukan brandingnya gitu. Oke. Penicillin atau eritromisin. Sudah ada telepon lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya, dengan Pak Budiman betul ya? Iya, betul. Oh iya, silakan Pak Budiman langsung tanyakan kepada dokter. Iya. Penyakit apa aja Bu yang menggunakan antibiotik? Kemudian kalau kelebihan antibiotik
akibatnya apa, dan kekurangan antibiotik akibatnya apa. Terima kasih, Dok. Oke, baik. Terima kasih Pak Budiman. Tadi yang pertama sudah dijawab, Ya, mungkin udah langsung dijawab. dua ya. Ya, yang kedua Kalau kelebihan antibiotik, efek sampingnya seperti apa? Jadi penggunaan antibiotik yang tidak rasional akan menyebabkan satu yang pasti resistensi terhadap kuman, karena kalau kita memberikan antibiotik dia tidak akan membunuh bakteri yang memang yang jahat, tapi bakteri baik di dalam pencernaan pun juga ikut mati. Kemudian kalau dia terjadi resistensi, pasti biaya obat akan menjadi lebih mahal karena tidak bisa dengan pengobatan biasa. Selain itu juga bisa mengakibatkan efek samping seperti gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, kemudian reaksi alergi. Nah, reaksi alergi itu sendiri bisa mulai dari cuman merah-merah seperti yang tadi di awal ditunjukkan, atau sampai terjadinya suatu Stephen Johnson syndrome. Apa itu? Jadi yang kulitnya bisa sampai melepuh karena efek samping dari si obat itu. Itu karena penggunaan lama, Dok? Tidak mesti harus lama. Jadi itu bagaimana dia timbul suatu sindrom Stephen Johnson itu, kita dokter pun juga tidak bisa mengetahui bahwa ini dia punya tendensi bakal ada resiko terjadi sindrom itu, sangat tidak bisa diduga. Tapi kita sebagai dokter kalau misalnya memang untuk menghindari terjadinya reaksi-reaksi seperti itu, ya itu tadi kembali ke kalau memang tidak diperlukan, kenapa masih harus diberikan? Oke. Jadi tidak ada kekurangan antibiotik itu tidak Tidak ada, ada. seperti itu ya. Oke, kita akan juga menyapa Pak Dodi yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi. Pagi ya. Pagi, langsung saja dengan pertanyaannya Pak Dodi. Pagi Bu Dokter. Ya. Dengan Dodi, saya di Depok. Ya, pertanyaannya Pak Dodi. Pertanyaannya ini kalau terlalu maksimal ya penggunaan antibiotik di usia 10 tahun ini, efek sampingnya apa ya Bu ya? Oke Pak Dodi, itu saja ya Pak. Ya, makasih. Baik, terima Terima kasih. kasih. Penggunaan berlebihan anak 10 tahun. Gimana Dok? Itu tadi yang saya sudah sebutkan, sama sih sebenarnya efek sampingnya, nggak berdasarkan usia, harus kalau udah di atas usia tertentu udah boleh diberikan antibiotik, ya tidak, kembali lagi ke rasional tadi, sesuai indikasikah dan sudah tepat guna nggak memang Tapi kadang-kadang diperlukan. menurut penelitian juga gini Dok, kebanyakan itu ternyata menurut sebuah survei kesehatan, masyarakat yang datang ke dokter, udah gitu mereka itu sebetulnya tidak minta antibiotik, tapi dokternya yang lebih menyarankan antibiotik. Nah, ketika seorang pasien dihadapkan seperti itu, bagaimana mereka harus bersikap? Iya, ya, jadi memang masalah penggunaan antibiotik yang tidak rasional ini bukan cuma di negara kita aja, yang negara berkembang. Dulu pun Amerika sudah pernah mengalami hal seperti ini. Jadi penggunaan antibiotik yang tidak rasional gitu. Kita sendiri sih belum ada data sih di Indonesia sebenarnya data antibiotik penggunaannya berapa. Tapi yang suka sering kita temuin bahwa kalau dia biasa berobat di luar negeri, mereka memiliki ketakutan bahwa aduh jangan sampai deh kalau di Indonesia tuh sakit sedikit antibiotik. Gampang. Gampang sekali gitu. Kalau orang yang sudah biasa berobat di Indonesia, mereka ke luar negeri malah bingung loh, kok di sini tuh nggak diapa-apain ya. Susah banget minta susah banget antibiotik ngasih gitu. antibiotik. Kalau sakit apapun udah pokoknya pulang ke rumah, banyak minum, banyak istirahat seperti itu. Jadi yang seperti itu. Nah, kembali ke situ itu tadi, kita sebagai dokter harus memberikan garansi atau penjelasan, edukasi kepada pasien kita bahwa ke dokter itu bukan cuman kamu harus dapat antibiotik prescription yang segini mahalnya loh, tapi apakah diskusi kita itu lebih ke bagaimana how to prevent anaknya jangan gampang banget sih sakit gitu. Nanti kita akan bicarakan juga mengenai home remedy-nya sebenarnya bagaimana sih kalau di rumah kalau misalnya anak kita sakit gitu, apa yang harus diperlukan. Tetapi sebelumnya kita akan menyapa juga, ada penelpon juga yang sudah bergabung lagi bersama kami. Selamat pagi. Pagi Bu Doris. Selamat pagi. Mau ditanya apa? Bu Doris. Selamat pagi Bu Doris. Apa pertanyaannya? Saya mau tanya gini, kenapa anak itu dikasih antibiotik itu banyak gitu ya? Ya, pertanyaan gini Mbak, kenapa antibiotik itu dikasihnya banyak ke anak gitu? Kadang-kadang kan
anak itu udah sembuh tapi antibiotiknya belum habis. Terus kadang-kadang kalau saya berhentiin aja gitu, terus bahayanya apa kalau kayak gitu? Oke, banyak itu biasanya berapa pil Ibu kalau boleh tahu yang anak Ibu pernah Biasanya konsumsi? kan sampai 1 strip gitu ya. Itu untuk 5 hari biasanya harus dihabiskan Iya. ya? Oke. Gimana dok, kalau misalnya anaknya udah sembuh, udah gitu kan memang ada kewajiban antibiotik harus dihabisin, kalau nggak nanti kebal gitu. Iya. Ya itu tadi kan diagnosisnya apa dulu gitu loh. Apakah memang sudah perlu atau tidak. Kalau dia memang diperlukan, pemberian antibiotik itu ada waktu tertentu, periode tertentu. Jadi misalnya infeksi saluran kencing, itu biasanya dia butuh waktu tuh sekitar 7 sampai 10 hari untuk pemberian antibiotiknya gitu. Yang sudah dipastikan dengan pemeriksaan pemeriksaan kultur urin itu gitu. Nah, kalau misalnya dia memang diperlukan tapi kita tidak minum secara waktu yang sudah kita tentukan, itu tadi obatnya jadi sia-sia kan, kumannya belum sempurna mati, terus sudah dihentikan meskipun sudah membaik gitu. Jadi untuk antibiotik itu udah pasti harga mati, memang harus dihabiskan gitu ya. Karena itu tadi dia emang ada waktu periode tertentu yang emang harus diberikan, karena kemampuan membunuh bakterinya tuh akan terlihat apabila diberikan di waktu itu tadi. Di jangka waktu tertentu. Sebelum kita bicara mengenai home remedy, ada satu penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Mbak Ola di Jakarta ya. Silakan pertanyaannya Mbak. Dokter, saya mau tanya. Anak saya beberapa kali masuk rumah sakit. Jadi begitu dia keluar dari rumah sakit, periode 3 bulan atau 4 bulan kemudian dia sakit lagi, misalnya sakit panas. Namun saat dia sakit panas, saya nggak bisa kasih dia selalu antibiotik dong, karena saya tahu kalau itu bahaya untuk ginjalnya dia nanti. Nah, ketika saya nggak kasih antibiotik, panasnya nggak pernah mau berhenti. Begitu saya kasih antibiotik generik, panasnya pun nggak mau turun. Begitu saya kasih antibiotik paten, barulah dia turun. Saya heran, padahal yang saya tahu, dokter selalu mengingatkan saya sebelum anak saya pulang dari rumah sakit, untuk jangan terlalu sering dikasih antibiotik, takut daya tahan tubuhnya bukan terjaga, malah jadi menurun gitu. Apa benar antibiotik itu membuat suatu ketergantungan ya dok? Itu pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Ola. Ketergantungan antibiotik. Kalau menimbulkan ketergantungan tidak, karena dia bukan obat-obat yang membuat adiktif ya. Tapi kalau resistensi iya, apabila tidak tepat penggunaannya. Jadi itu tadi orang tua juga selalu pikirannya bahwa kalau generik, kalau tidak dikasih antibiotik, tidak akan sembuh penyakitnya. Sebenarnya kan penyakit itu butuh waktu. Yang tadi saya sebutkan 85% penyebab anak sakit itu biasanya demam, batuk, pilek, mencret, itu adalah virus yang sembuh sendiri gitu. Nah, dikala virus itu juga membutuhkan waktu dia untuk healing proses gitu. Dan daya tahan tubuhnya sendiri itulah yang sebenarnya melawan penyakitnya, bukan si antibiotik. Nah, yang ada kadang-kadang dalam prakteknya adalah pada saat kita kasih antibiotik, emang pada saat itu sebenarnya sudah waktunya si infeksi itu teratasin gitu. Jadi seolah-olah karena si antibiotik itulah makanya demamnya turun, infeksinya hilang. Gitu. Oke, nah dokternya kan juga mengatakan dokter dari kecil sampai sekarang tidak pernah mengkonsumsi antibiotik sama sekali. Juga gitu. Apa yang waktu itu dilakukan oleh Ibu Dokter Atta sehingga bisa menjaga anaknya tuh bisa tetap sehat? Home remedy saat itu seperti apa? Saya ingat dulu kalau saya demam disuruh banyak minum, istirahat. Kalau zaman dulu pakai minyak telon, minyak kayu putih itu sama bawang dibalur gitu. Seperti itu sih saya ingat ya dulu memang. Oke, kalau pilek dan batuk itu? Iya, disuruh istirahat, banyak minum. Saya ingatnya dulu memang nggak pernah sih minum obat macam-macam gitu. Dan itu ya kita rasakan sendiri. Kayak saya kan, maksudnya dokter ketemu anak yang sakit, batuk gitu kan. Ya alhamdulillah sih jarang banget sih sakit. Jadi baiknya untuk pencegahan apa aja dokter untuk anak-anak ya? Ya kalau misalnya kita suka suggest ke orang tua, minimal yang obat yang harus P3K ada tuh paling tidak misalnya obat penghilang demam. Itu pun juga kita sarankan di suhu tertentu, nggak cuma 37, 38 langsung dikasih gitu. Biarin aja badannya merespon untuk melawan virusnya itu. Kecuali dia punya riwayat misalnya kejang demam, lain lagi manajemennya gitu. Vaksin dok? Dan iya itu salah satunya.
Vaksin. Jadi bagaimana sekarang itu tren pengobatan kita tuh bukan mengobatin tapi melakukan upaya pencegahan. Jadi kasih ASI. Kalau dia diberikan ASI, antibodinya menjadi lebih baik. Makan yang baik gitu ya, makan sayur, buah yang tidak instan gitu. Kemudian dengan diberikan imunisasi itu sudah menurunkan resiko penyakitnya ataupun kalaupun kena penyakitnya tidak berat. Jadi sampai bisa tidak berujung mendapatkan sesuatu yang tidak perlu gitu. Oke, terima kasih banyak dokter atas informasinya. Tentunya ini juga membuat saya juga tidak dikit-dikit sepertinya saya butuh antibiotik nih. Bener, aku juga ya kan? Shana sama banget. Berarti ya kita perbanyak home remedy-nya itu tadi. Iya, home remedy dan jaga kekebalan atau daya tahan tubuh dengan cara olahraga. Kalau misalnya untuk orang dewasa ya dengan cara olahraga dan makan sehat. Kalau misalnya untuk anak-anak tadi ada ASI, vaksin dan juga gizi yang baik. Terima kasih banyak dokter atas sudah berbagi di sini. Berikutnya kami akan hadirkan informasi dari dunia hiburan. Jangan kemana-mana.